Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Anda dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Anda akan menceritakan sebuah kisah yang bisa diambil intisarinya atau hikmahnya, yaitu sebuah kisah seorang yang ahli ibadah yang terkabulkan doanya. Kisah ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Juraid adalah seorang laki-laki yang rajin ibadah. Yani beliau terus berada di dalam tempat ibadahnya. Jadi ini Juraid ini orang yang Masya Allah, orang yang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ada orang rajin mas. Ia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam mihrabnya. Jadi dia punya tempat khusus yang beliau ini khusus buat beribadah, jadi nggak ada bisa ganggu gugat, kayak semacam mihrab gitu. Dia tempat musola, kalau kita biasanya tempat satu musola, tapi beliau ini ya sebuah tempat mihrab. Jadi ada sebuah kisah sahabat Jundu, ibunya ini manggil kepada si Juraid ini, sedangkan si Juraid ini lagi melaksanakan ibadah sholat. Nah ketika ibunya Juraid memanggil, wahai Juraid, nah ini Juraid ini di dalam hati ngomong, ya Allah, ibuku atau sholatku. Tapi Juraid ini terus nih melaksanakan ibadah sholatnya. Udah, dia nggak hirauin nih panggilan dari ibunya. Padahal ibunya manggil, wahai Juraid, ninggalin sholat atau memenuhi panggilan ibunya. Udah, pokoknya akhirnya si Juraid ini memilih terus melaksanakan ibadah sholatnya. Nah kemudian keesokan harinya peristiwa itu kembali terulang. Ketika Juraid lagi sholat, si ibu ini manggil lagi nih, wahai Juraid. Bingung lagi deh si Juraid. Ketika lagi sholat, ibuku atau sholatku. Jadi bingung nih, tinggalin sholat atau memenuhi panggilan ibu. Dia bingung, saking bingungnya akhirnya dia terus melaksanakan sholat dari panggilan ibunya. Sudah, akhirnya tidak memenuhi panggilan ibunya lagi, ya kan? Udah 2 kali nih kejadian si Juraid ini tidak memenuhi panggilan ibunya ketika lagi sholat. Dan keesokan harinya lagi ibunya datang lagi dan memanggil Juraid ini. Ternyata peristiwa ini terulang kembali lagi untuk ketiga kalinya. Si Juraid lagi sholat. Ketika Juraid lagi sholat, dipanggil oleh ibunya, wahai Juraid, bingung lagi si Juraid nih. Aduh, ya Allah, ibuku atau sholatku. Selalu berkata dalam hatinya seperti itu, ibuku atau sholatku. Lalu si Juraid ini meneruskan sholatnya. Dan ibunya ketika itu berkata, ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid hingga ia melihat wajah para pezina. Wah, disumpahin sama ibunya. Dasar luar biasa. Kemudian kehidupan seperti normal, seperti biasa, dan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Nah akhirnya pada suatu hari kaum Bani Israel sedang membunyi-bunyi si Juraid ini karena ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Orang-orang lagi pada ngomongin Juraid nih. Lalu datang nih seorang wanita pelacur yang cantik rupawan. Nah wanita itu berkata kepada Bani Israel yang lagi muji-muji si Juraid nih, jika kalian mau, aku akan menggoda si Juraid ini. Dari ketaatannya pasti dia akan melenceng, pasti dia akan memilihku, dan dia tidak akan lagi taat kepada Allah. Lalu orang-orang Bani Israel berkata, nggak bakal bisa dah, nggak mungkin. Si Juraid ini orang ahli ibadah. Akhirnya si perempuan wanita itu pun menggoda si Juraid dengan datang ke rumahnya. Namun Juraid tidak memandangnya sama sekali. Akhirnya gagal nih, wanita itu gagal menggoda si Juraid ini. Lalu si wanita ini tidak punya kehabisan akal untuk menjatuhkan si Juraid ini. Si wanita ini akhirnya melihat nih, ada seorang penggembala yang hendak ke tempat ibadah si Juraid. Nah wanita itu akhirnya melakukan sebuah perbuatan zina dengan si penggembala ini. Lalu dari waktu ke waktu akhirnya si wanita pelacur ini hamil. Nah ketika melahirkan, ia berkata kepada orang-orang ini bahwa anak ini adalah anak dari Juraid. Karena kan orang tahu nih bahwa si wanita pelacur ini akan menggoda si Juraid. Dan orang-orang tahunya si Juraid ini telah melakukan hina kepada si wanita pelacur ini. Makanya orang-orang pada percaya bahwasanya anak pelacur ini adalah anak daripada si Juraid ini. Akhirnya ramai nih, wow luar biasa, Masya Allah. Wah akhirnya viral berita ini. Akhirnya orang-orang datang ke rumah si Juraid dan memaksanya turun dari tempat ibadah. Pada demo nih, masyarakat pada demo, wah Juraid keluar Juraid. Wah gimana sih, katanya ente ahli ibadah, katanya ente orang alim, orang soleh, tapi bisa melakukan zina kepada. Ini kan ada suatu fitnah yang luar biasa keji nih kepada wanita pelacur, karena dia udah kehabisan akal untuk jatuhkan si Juraid ini. Gimana caranya? Akhirnya dengan cara kotor ini. Nah, akhirnya mereka menghancurkan nih tempat ibadah Juraid. Dihancurin.
Nggak pakai ngomong lagi, karena Juraid lagi ibadah, dihancurin semua tempat ibadah dan memukulnya tuh si Juraid itu. Lalu si Juraid berkata kepada orang-orang, mengapa kalian berbuat demikian? Akhirnya warga-warga Bani Israil ini ngomong kepada si Juraid ini, engkau telah berbuat zina dengan wanita pelacur ini hingga ia melahirkan anak darimu. Wow, Juraid kaget dong. Nah, perasaan nggak ngelakuin apa-apa, kok bisa melahirkan? Enggak, ini adalah fitnah. Akhirnya Juraid berkata kepada orang wanita pelacur, mana bayi itu? Mereka bawa tuh bayi itu. Ternyata benar ada bayinya. Akhirnya Juraid berkata kepada mereka semua, biarkan aku menyelesaikan sholatku dulu, lalu nanti akan aku kembali. Jangan kemana-mana, ya. Akhirnya si Juraid ini sholat dan berdoa kepada Allah SWT. Akhirnya setelah melaksanakan sholat, si Juraid ini datang lagi nih pada gerombolan Bani Israil ini dan berkata kepada orang-orang dan wanita si pelacur ini, dia berkata, mana bayi itu? Datangkan kepadaku. Akhirnya si bayi itu didatangkan di depan si Juraid ini. Lalu si Juraid ini menekan perut dari si bayi ini dan berkata kepada si bayi ini, wahai bayi, siapakah ayahmu? Lalu si bayi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, si fulan, si penggembala itu. Lalu orang-orang kaget dengan fenomena ini. Bayi yang baru lahir bisa berbicara, itu lantaran karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menyambut Juraid dengan mencium dan mengusapnya dan meminta maaf. Dan mereka berkata, kami akan bangunkan tempat ibadah yang lebih baik daripada ini, yang terbuat dari emas untukmu. Akhirnya Juraid nggak mau, nggak usah. Buatkanlah tempat ibadah sama seperti yang tadi kau hancurkan. Ya, akhirnya dibuatin lagi dengan tanah liat. Dahsyat luar biasa. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah. Yang pertama adalah doa seorang ibu yang dahsyat luar biasa, Masya Allah, yang mustajab. Padahal si Juraid ini sedang melaksanakan sholat, bukan melaksanakan kemaksiatan atau dan lain-lain. Dan doa keburukan ibunya kepada si Juraid ini langsung Allah ijabah. Makanya ibu-ibu hati-hati dah nih ngomong yang nggak benar kepada seorang anak. Ini kan asal-asalnya ibunya nggak tahu si Juraid ini lagi melaksanakan apa dan lain-lain. Kalau ibunya si Juraid ini tahu lagi sholat, mungkin nggak manggil-manggil. Tapi kan nggak tahu, karena si Juraid ini sholatnya di dalam tempat ibadahnya, jadi nggak tahu lagi ngapain. Makanya wajar seorang ibu manggil, wahai Juraid, nah gitu. Jadi ini sebuah kesalahpahaman. Itu doa yang itu mustajab, luar biasa, Masya Allah. Yang kedua adalah doa dari si Juraid ini mohon kepada Allah Ta'ala atas penghakimannya dan meminta keadilan kepada Allah SWT dan kebenaran. Dan alhasil Allah memberikan izin kepada bayi itu bisa berbicara kepada warga Bani Israil. Doa syar luar biasa. Jadi jangan pernah remehkan doa. Doa yang kita panjatkan bisa jadi adalah doa yang mustajab buat kita. Dan hati-hati kepada orang-orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya itu mustajab. Dahsyat luar biasa. Dan mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat semua sahabat Yunus Channel dimanapun berada. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana Ade Robis, salam Yunus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.